melengkapi kami semua yang datang dalam kebaktian minggu sore ini, agar dengan perkenaan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mendengarkan perkataan firman-Mu, memahaminya, bahkan melaksanakan dalam sikap hidup kami. Kami semua rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap sedia menerima dan menyambut dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersepakat menerima berkat firman Tuhan pada ibadah minggu sore hari ini. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku, pembacaan Alkitab dipilihkan dari kitab Nabi Yesaya pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan ditulis begini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbagailah setiap orang yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman ini dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klaten terkasih, sebuah tema yang menarik akan kita renungkan bersama dalam kebaktian minggu sore ini, yaitu bagaimana kita merawat dan menggarap kebun anggur kepunyaan Tuhan. Dan luar biasa, GKI Klaten menempatkan yang namanya kebun anggur Tuhan itu adalah keluarga. Bagaimana aku merawat dan sungguh-sungguh menjagai keluargaku sebagai kebun anggur kepunyaan Tuhan. Pas dalam suasana bulan keluarga, izinkan saya memperkenalkan keluarga saya. Ya, keluarga kecil. Saya yang asli Klaten, dari kecil sampai SMA. Selalu rajin bergereja di gereja GKI Klaten, GKI Gereja Jago ini. Ya. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Klaten, saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Teologia
Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Ternyata pas kuliah, tahun pertama masih biasa, tahun kedua biasa, tahun ketiga biasa. Nah, tahun keempat baru Tuhan tunjukkan siapa calon istri saya, yaitu adik tingkat saya dari GKI Gombong ya. Namanya Magdalena, panggilan sehari-harinya Lena ya. Ternyata menunggu lagi sampai kami bisa punya anak. 7 tahun lamanya, karena istri saya ada kista, kami rajin berobat ke berbagai kota, termasuk ke berbagai rumah sakit. Mendengar kabar dokter ini lulusan dari negara Jerman, kami datangi karena saking kepinginnya punya anak. Istri saya tuh dulu kurus banget ibu bapak. Tapi karena kepingin punya anak di terapi hormon supaya kistanya mengecil. Ya, akhirnya setelah semua program tuntas, Tuhan bukakan jalan, istri saya bisa hamil. Ya, saya baru ngerti kenapa kok harus nunggu 7 tahun. Ternyata ada banyak anggota jemaat yang dalam hidup pernikahannya belum dikaruniai anak. Saya dan istri bisa meneguhkan iman. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang bisa mendengar doa-doa kita. Ya. Bahkan saya yang sebenarnya kurang begitu telaten dengan anak kecil. Karena saking menunggu lama, saya bisa sayang banget dengan anak saya. Ya. Anak kami diberi nama Gloria. Artinya sebuah kegembiraan, kemenangan. Ya. Biar lengkap, dikasih nama lengkapnya Gloria Stefalen, singkatan dari Stefanus dan Lena, digabung jadi satu. Ya. Sekarang sudah semester 5 di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi kami bertiga ini alumni Duta Wacana gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, mengenang tentang sukacita berumah tangga mengingatkan saya dengan lagu yang sangat kita kenal. Judulnya lagu itu Topi Saya Bundar ya. Tapi dalam suasana bulan keluarga, saya mengganti kata-kata syairnya dan saya menyiapkan gitar kecil ukulele. Ya. Ayo kita nyanyi, saya tunjukkan buat ibu bapak nyanyinya demikian. Lena istri saya, istri saya Lena. Kalau tidak Lena, bukan istri saya. Ayo bapak-bapak nyanyi ya. Sebutin nama istrimu, nggak boleh salah nyebut lo ya. Ayo bapak-bapak nyanyi, aku iringin pakai ukulele ya. Yuk nyanyi bareng-bareng, khusus bapak-bapak sebut nama istrimu ya. Jangan sebut Lena lo ya. Itu punyaku ya. Oke yuk kita nyanyi bareng-bareng demikian. Oke. Mantap. Yes. Mantap ya bapak-bapak nyanyinya ya. Enggak canggung, diumumkan, diproklamirkan gitu ya. Istriku tuh ya yang ini gitu. Ibu-ibunya nunggu-nunggu. Giliran kami kapan ya Pak Pendeta gitu ya. Nah ibu-ibu saya ajari ya. Mestinya istri saya yang nyanyi. Tapi kemarin waktu berangkat ke Klaten, ya kami jemput anak ke Jogja dulu. Istriku tuh dikabarin kalau papa koma di rumah sakit Palang Biru Gombong.
Jadi istriku aku ngomong, wis nggak usah ikut ke Klaten, tak anterin ke stasiun saja. Kamu balik ke Gombong, naik kereta, aku sendirian ke Klaten. Ya. Terus ternyata pagi tadi sekitar jam 6 lebih 10 atau lebih 15 dikabari kalau papa mertua saya sudah pulang ke rumah papa dengan cara yang begitu indah. Sedih, haru, tapi bersyukur karena mencapai usia 81 tahun. Jadi nanti rencananya saya balik ke Gombong gitu ya. Nah, ibu bapak saudaraku, saya bersyukur secara khusus kepada Paduan Suara Immanuel yang boleh mengungkapkan sebuah perhatian khusus dalam peristiwa kedukaan keluarga kami. Thank you so much ya. Nah, mewakili istri sekarang balik lagi ke nyanyi ya. Istri nyanyinya kayak apa? Ya, pakai bahasa perjanjian lama. Karena nama lama saya di Klaten dikenalnya Jiosun ya. Gini nyanyinya kalau istri saya nyanyi, begini. Jiosun istri suami saya. Suami saya Jiosun. Kalau tidak Jiosun, bukan suami saya. Itu perjanjian lama ya. Perjanjian barunya emangnya ada. Saya kan ganti nama jadi Stefanus Lim ya. Nah, nyanyinya kalau pakai bahasa perjanjian baru gini deh ya. Stefanus suami saya, suami saya Stefanus. Kalau tidak Stefanus, bukan suami saya. Ibu-ibu semangat ya, sebutin nama suamimu ya. Nyanyi ya ibu-ibu, aku iringin pakai gitar ukulele ya. Yuk semangat ibu-ibu nyanyi bareng-bareng begini. Sebut nama suamimu, nggak boleh nama yang lain loh ya. Yuk nyanyi yuk. Mantap. Yes. Oke. Mantap semuanya ya. GKI Klaten memang keren ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi itu kan nyebut nama suami gampang. Pertanyaannya, kalau betul-betul aku mengasihi pasanganku, tahukah pertanyaan pertama, kapan tanggal pernikahanmu? Ingat enggak ibu bapak? Dan ini sudah ulang tahun pernikahan yang keberapa coba? Ya, ingatkah? Lah, itu pertanyaan gampang Pak Pendeta. Pertanyaan yang lebih sulit dong. Oke, izinkan saya bertanya. Tahukah engkau berapa ukuran sepatu pasanganmu? Ya, kalau aku membelikan sepatu pasanganku pasti pas ya, kayak SPBU dulu ya, nggak bakal kegedean dan nggak bakal kekecilan. Oke, pertanyaan lagi, tahukah aku apa warna kesukaan pasanganku? Ibu bapak, saudaraku, dari hal-hal sepele ini saudara dan saya sedang diajak melihat di luar sana ada banyak pernikahan yang hancur berantakan. Di luar sana kehidupan pernikahan itu banyak yang retak dan rusak.
di tengah jalan. Siapa yang menghancurkannya? Jawabannya ada macam-macam. Tapi sore ini kita mau diajak belajar, memperhatikan bagaimana rumah tangga dan keluargaku itu ibarat kebun anggur kepunyaan Tuhan, di mana aku dan pasanganku dipanggil untuk merawat, mengelola kebun anggur kepunyaan Tuhan. Mana buktinya? Bukti pertama, yuk kita temukan dari pembacaan Alkitab, Yesaya 5 ayat 1 dan 2 ya. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari bareng-bareng dengan saya mengucapkan firman Tuhan begini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudaraku, pada zaman Nabi Yesaya hidup saat itu, masyarakat Israel sebagai kaum agraris bercocok tanam menjadi pencaharian hidup mereka. Mereka memilih, salah satunya adalah memiliki perkebunan anggur. Ya. Apa yang menarik, saudaraku? Nabi Yesaya ingin menggunakan gambaran tentang kebun anggur untuk menegur kondisi umat Allah saat itu. Diceritakan Nabi Yesaya menulis syair nyanyian lagu. Aku mau menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, yaitu nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kebun anggur punya kekasihku itu lokasi geografisnya berada di lereng bukit yang subur. Sudah pas banget subur tanahnya, cocok iklim suhu udaranya, kelembapannya, semuanya udah pas. Ya, lokasinya di lereng bukit yang subur. Bagaimana kalau mau menyiapkan perkebunan anggur yang terbaik? Maka pemilik kebun anggur ini mengatakan, aku sudah memilih benih bibit dari pokok anggur pilihan. Ini enggak main-main, menentukan soal bibitnya, itu menentukan kualitas dan hasilnya nanti. Ada banyak harapan. Kalau bibit unggul, pasti nanti hasilnya juga bakal terbaik. Sudah dapetin bibit unggulnya, maka penggarap-penggarap kebun anggur itu diminta untuk segera mencangkul tanah sekelilingnya. Dan kalau nemu batu-batu dibuang. Supaya tanah itu gembur, supaya akar-akar tanaman anggur nanti gampang menancap, tidak ada kendala batu apapun. Semuanya udah disiapkan bagus banget. Maka tidak berlebihan. Kalau pemilik kebun anggur itu membangun sebuah menara jaga, tempat memantau, mengawasi dan mengamati. Ada gangguan-gangguan apa pada kebun anggurku? Ada serangan hama apa, serangga apa, hewan apa yang bisa merusak, harus dijagai. Kalau perlu 24 jam full. Ya. Saking kepinginnya menunggu hasil panen, pemilik kebun anggur itu telah menyiapkan lubang tempat memeras anggur. Ibu bapak, zaman dulu belum ditemukan teknologi mengelola buah anggur supaya jadi minuman air anggur yang enak. Jadi dibuatkan lubang di tanah begini, lalu anggur yang dipanen itu nanti diinjek-injek biar keluar cairannya. Mirip kalau di Pulau Jawa ini
bikin tempe secara tradisional juga masih diinjek-injek gitu ya. Bapak Ibu, semuanya udah diharapkan sedemikian rapinya. Tapi apa kenyataannya? Memang sih kebun anggurku berbuah. Tapi kok buahnya kecut, buahnya asem, buahnya sangat tidak enak. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, di tengah-tengah situasi macam begitu, sebuah pertanyaan yang menarik. Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Semua udah disiapkan baik-baik, hasilnya kok tidak baik. Kalau zaman sekarang, kita katakan suaminya tuh baik, istrinya juga baik. Dijaminkah anak-anaknya baik? Belum tentu. Ya, ada apa? Lebih-lebih ketika kita diajak memikirkan keluarga di tengah era digital. Ya. Ada banyak pengaruh yang dilakukan di media sosial dengan berbagai macam teknologi digital. Anak-anak kita luput dari perhatian orang tuanya. Ya. Kalau digambarkan, suasana keluarga zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda ya. Kebersamaannya beda. Kita ingat iklan kaleng biskuit Kongguan. Kan iklannya gini ya dulu ya. Kalau kumpul di meja, entah papahnya di mana itu. Tapi yang pasti sedang makan rame-rame sambil ngobrol. Lah kalau sekarang kayak apa Pak Pendeta? Oh sekarang kayak gini ya. Semuanya asik pegang gadget. Ya, semuanya asik mainan handphone. Semuanya asik dengan dunianya sendiri. Bapak Ibu, saya jadi ingat sebuah cerita tentang sebuah kafe, tempat ngopi di sebuah tempat, di sebuah kota yang isinya hanya pria saja yang datang di kafe itu. Dan menarik, kafe ini yang datang di situ pria-pria itu umurnya berbeda-beda. Ada yang masih muda, ada yang masih setengah tua, ada yang tua dan ada tua banget. Sehingga pemilik kafe itu terinspirasi memikirkan, yuk kafenya kita kasih nama kafe intergenerasi. Ya, kafe pria intergenerasi. Ya, satu kali pemilik kafe ini terpikir, gimana ya kita para pria, para suami kumpul di tempat ngopi kayak gini, supaya bisa menghangatkan suasana rumah tangga. Pemilik kafenya punya ide, bapak-bapak berapapun umur pernikahanmu, aku minta engkau keluarkan HP-mu, buka aplikasi WA, ya, kirim satu kata, satu kalimat untuk pasanganmu. Katakan, I love you. Aku mencintaimu. Menarik sekali. Semuanya udah sepakat, buka WA, kirim nomornya, diingatkan gak boleh ke perempuan yang lain. Hanya boleh ke istrinya masing-masing. Lalu pemilik kafe nanya, tolong kita dengerin ya. Seperti apa tanggapan dari peserta acara ini yang istrinya umur 20-an tahun? Ada enggak? Seorang pria di belakang mengangkat tangan. Pak, istriku umurnya 21 tahun. Oke, maju. Tolong bacakan apa balasan istrimu. Ternyata istri yang umurnya 20-an tahun dikirimi WA I love you. Langsung dibalas. I love you too. Ya, aku juga mencintaimu. Keren. Ya. Pemilik kafe nanya lagi. Di sini ada istri yang umurnya 30-an tahun. Wah, dari pojok sebelah kanan sana seorang bapak mengatakan istriku umurnya 32 tahun. Oke, maju. Tolong bacain apa WA istrimu. Ternyata istri kalau umur 30-an tahun dikirimi WA I love you. Balesnya, ya, pulang bawa duit ya,
Nggak butuh I love you-an ya. Yang penting pulang bawa duit, itu maunya. Ya, kalau sudah 30 tahun. Semua tertawa. Ya. Ditanya lagi pemilik kafe. Ada di sini yang umurnya 40-an tahun istrinya. Peserta di depan angkat tangan. Istriku umurnya 43 tahun, Pak. Boleh bacain? Boleh. Ya. Dikasih mic. Kalau istri umurnya 40-an tahun balesnya apa? Tumben. Ya. Salah minum obat ya. Waduh. Dikirimi baik-baik I love you. Mosok ditumben-tumbenin salah minum obat. Ya. Menarik. Semua peserta itu tertawa ya. Mentertawai istri umur 40-an tahun. Ditanya lagi. Apa di sini ada yang istrinya umur 50-an tahun? Ada. Seorang bapak maju. Tolong bales. Balesannya istrimu dibacain ya. Siap Pak. Dikasih mic, dia baca. WA sama siapa tuh? Jangan aneh-aneh ya. Istri kalau 50-an tahun ternyata curigaan gitu ya. Nah ditanya lagi. Apakah di sini ada yang istrinya umur 60-an tahun? Seorang bapak maju. Ada Pak. Ini balesannya bikin aku susah ya. Kenapa sih? Nih coba baca ya. Bunyinya stres ya, karena udah pensiun. Wah, kalau udah 60-an tahun ngomong I love you itu dikaitkannya dengan stres ya. Tapi pemilik kafe masih tawarkan lagi. Ada enggak istri yang umurnya 70-an tahun dikirimi WA? Seorang bapak yang sudah tua maju pelan-pelan. Bapak ini segera maju dan mengatakan, teman-teman, istriku tidak bales WA-ku. Tapi anak-anakku lapor ya. Lewat dihubungi oleh istriku, anak-anakku segera ngasih tahu aku. Apa kata istriku? Kalau sudah 70 tahun dikirimi I love you. Langsung istrinya ngomong. Apakah ini tanda-tanda bapakmu waktunya tinggal sebentar lagi ya? Ya. Kok ngomongnya I love you-an gitu ya. Angel ternyata ya. Merawat cinta, membangun cinta enggak mudah. Mengingatkan saya bagaimana satu kali seorang pendeta diminta memimpin melayani persekutuan doa ibu-ibu. Ya. Persekutuan doa wanita di sebuah gereja. Pendeta itu terpikir, yuk ada banyak masukan rumah tangga jemaat adem ayem, nggak ada gregetnya lagi. Oke, acara pertama diawali, ibu-ibu tolong buka WA kirim ke suamimu. Tulis, aku sayang kamu gitu ya. Nah sekarang istri ini segera WA ke suami masing-masing, aku sayang kamu. Tolong yang udah dapat balasan dari suami maju ya. Seorang ibu maju dengan cepat sekali. Dia bacain, gini Pak Pendeta. Suamiku balesnya malah gini kok. Gak usah basa-basi, to the point aja. Maunya apa gitu ya. Dia ngomong aku sayang kamu dianggap basa-basi ya. Suamiku ini repot nih ya. Ada lagi peserta kedua mengatakan, aku sudah kirim loh Pak Pendeta pada suamiku. Aku sayang kamu. Suamiku balesnya gini. Apalagi nih, mobilnya nabrak. Wah, aku sayang kamu jangan-jangan mobilnya nabrak ya. Baru baik-baikin gitu ya. Tapi yang ketiga, maju dengan wajah pucat. Ini gara-gara Pak Pendeta nih. Ya, kenapa? Suamiku balesnya gini. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan WA ini ditujukan pada siapa? Awas, lihat saja nanti katanya. Waduh, dikirimi WA baik-baik aku sayang kamu malah ngamuk-ngamuk ya. Tapi yang paling akhir, wanita ini tertawa-tawa. Ini balasan suamiku Pak Pendeta yang baca aja wis. Pendeta itu membacakan. Ternyata suaminya dikirimi WA aku sayang kamu balesnya apa? Ini siapa ya? Waduh. Repot ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, mengungkap cinta ternyata enggak gampang ya. Sampai ibu-ibu itu mengatakan, Pak Pendeta, jane
Aku pengen nangis, tapi wedi umbele metu. Ya. Udah ndak tahan, aku pengen nangis nih. Lihat keadaan rumah tangga kok kayak begini. Bapak Ibu saudaraku, begitu juga perasaan hati Tuhan. Melihat keadaan umat yang sudah begitu diperbuat baik, kok balesannya macam itu. Nabi Yesaya mesti menyatakan firman Tuhan. Apa firmannya? Yuk kita baca ayat 3 dan ayat 4 bareng-bareng ya. Kita ucapkan firman Tuhan begini. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ibu bapak saudaraku, sungguh mengecewakan kondisi saat itu ya. Bisa kita bayangkan begini. Banyak orang yang mestinya berbuat baik ternyata jadi tidak baik. Siapa bilang yang suka mabok-mabok itu cuman para pria? Wanita pun gak mau ketinggalan. Kalau banyak masalah mending aku mabuk saja ya. Bukan cuman soal ibu ini, tua-tua pun ikut-ikutan. Mana buktinya? Lihat apa yang dilakukan mbah ini ya. Mbahnya pun ngombe ya, biar mabok, pusing memikirkan hidup ini. Bapak Ibu saudaraku, rumah tangga tidaklah mudah. Kembali sore ini kita mau diajak melihat, apakah kami siap mengembalikan pada kasih yang mula-mula? Betulkah Tuhan menghendaki kasih yang mula-mula? Ayo kita temukan jawabnya pada ayat yang ke-7. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari bareng-bareng dengan saya membaca mengucapkan ayat yang ke-7 ya. Kita ucapkan firman Tuhan begini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Ada apa ini? Saudaraku, Nabi Yesaya mau bicara dengan jujur. Kebun anggur Tuhan ini adalah realita kondisi umat Allah pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Para ahli tafsir menyepakati bahwa Nabi Yesaya awal tampil berkarya dan melayani itu pada tahun 740 sebelum Masehi. Diteliti pada tahun 740 sebelum Masehi, kerajaan Israel itu baru hidup enak dan kepenak. Bagaimana mereka mengalami masa kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan. Tapi sayang banget, di balik kesuksesan secara finansial, kesuksesan secara ekonomi, nyata-nyatanya umat justru mengalami kemerosotan moral, kemerosotan iman. Ada ketidakadilan, ada pemerasan dan kekerasan yang dilakukan dari kalangan orang-orang kuat terhadap orang-orang yang lemah, termasuk terhadap anggota keluarga. Ibu bapak saudaraku, sedih ya membayangkan dulu waktu hidupnya masih miskin, kondisi itu baik-baik rumah tangganya. Tapi setelah dikasih Tuhan berkat kesuksesan, mosok rumah tangganya jadi berantakan. Saudara, mengingat hal seperti ini, saya ingin menutup sebuah khotbah ini dengan sebuah cerita yang menarik. Cerita yang terjadi tentang seorang istri yang zaman dulu HP-nya hanya bisa dipakai SMS. Ya. Apa yang terjadi saudaraku? Belum ada aplikasi WA, cuman bisa SMS. Jam 10 malam, seorang istri kirim SMS pada suaminya. Sayang, ayo kita ketemu
di tempat awal dulu kita bertemu. Aku menunggumu di sini ya. Apa balasan sang suami? Cepet-cepet dibalas pakai SMS. Baiklah, aku akan membereskan pekerjaanku di kantor buat besok hari dulu ya. Istrinya ngeledekin, di SMS lagi. Oh, kamu lebih memilih pekerjaan buat esok hari dibanding memikirkan aku ya. Tapi suaminya tahu kalau istrinya cuman bercanda. Suaminya balas SMS. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Oke? Istri membalas, oke. Aku akan menunggumu. Itu jam 10 malam. Ya. Apa yang terjadi, saudaraku? Saat sang suami baru beres-beres untuk pekerjaan besok, ternyata malah teman-teman pergaulan suaminya mendatangi malam itu ke kantor. Makin banyak. Lalu ngajak minum kopi di kantor yang udah sepi itu. Sampai akhirnya suaminya lupa waktu. Betapa kaget. Waktu suaminya lihat di handphone, ternyata ada kiriman 4 pesan yang belum dibuka. Dan ada 10 miss call, panggilan tidak terjawab. Dalam keadaan bingung, apa yang dilakukan sang suami? Suaminya segera pilih cari jalan pintas. HP-nya aku matiin saja. Biar seolah-olah baterai HP-ku habis. Itu ya. Saudaraku, waktu terus berlangsung sampai tiba-tiba sudah jam 1 pagi. Karena kecapean, sang suami langsung pulang ke rumah. Tapi ternyata mertuanya menunggu sambil menangis di luar rumah. Dia tunggu-tunggu kedatangan sang menantu ini. Dan dia kasih kabar. Supaya kamu harus segera ke rumah sakit. Ya. Mertua sambil menangis. Mengatakan apa? Mertua itu katakan barusan dari pihak kepolisian menelpon mengabari bahwa sekarang ini sedang di rumah sakit. Ya. Tas istrimu dijambret. Istrimu berusaha melawan sehingga akhirnya para perampok itu menusuk dengan pisau dan memukulinya hingga tewas. Sang suami teriak, jangan bercanda. Tadi dia masih menghubungi saya kok. Lalu sang mertua katakan pokoknya sekarang segera ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, sang suami saat itu menyalakan HP-nya lagi. Dan dia lihat ada SMS yang tadi dikirim oleh istrinya. SMS pertama jam 11 malam. Istrinya nanya, udah nunggu 1 jam ini. Sayang, kamu di mana? SMS yang kedua. Dibaca lagi setengah 12 malam. Istrinya SMS, sayang, kenapa HP-mu mati? SMS ketiga dikirim. Jam 12 kurang 1/4. Menjelang tengah malam, istrinya ternyata sempat kirim SMS. Sayang, ada sekumpulan pria mengikuti aku. Aku takut. Kamu di mana? Dan tepat jam 12 malam, SMS terakhir dibuka. Apa isinya? SMS terakhir dari istri mengatakan, selamat ulang tahun pernikahan suamiku.
Aku sangat cinta padamu. Aku hanya mau mengucapkannya secara langsung, tetapi sepertinya kita tidak akan bertemu malam ini. Selamat malam sayang. Aku harap engkau tidak kedinginan waktu pulang, engkau jangan sakit, dan nanti langsung pulang sampai di rumah. Saudaraku, kisah cerita ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan buat saudara dan saya, kita nggak pernah tahu kapan kita akan kehilangan orang yang kita cintai ya. Benar, sungguh. Selagi orang yang kita cintai masih dikasih umur panjang oleh Tuhan, tunjukkan cintamu seberapa besar untuk anugerah Tuhan ini. Karena kita tidak pernah tahu dan kita nggak pernah ngerti kapan aku sudah tidak lagi bisa mengucapkannya lagi. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bersyukur kalau kita masih punya pasangan hidup, keluarga yang kita cintai. Jagai baik-baik ya. Karena dulu kita sepakat mau mengawali bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sepakat melibatkan Tuhan Yesus dalam keluarga kita selalu. Stay with Jesus. Sampai kapan? Sampai end with Jesus. Sampai nanti berakhir kami tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Rumah tanggaku tetap di dalam Kristus. Dari mimbar gereja ini jujur, saya tidak tahu apa yang ibu bapak saudara-saudari alami dalam hari-hari pernikahanmu. Yang saya tahu cuma satu. Kalau keluarga kita tetap di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sanggup untuk menulis ulang cerita hidup keluarga kita. God can rewrite your story. Sungguh, Tuhan mau keluarga kita hari ini bersama pasangan dan anak-anak yang kita sayangi. Maukah kita jagai, kita rawat seperti kebun anggur kepunyaan Tuhan? Aku gak akan menyia-nyiakan. Selagi masih ada waktu Tuhan, aku akan mengasihi dan lebih mengasihi lagi. Jadi, kalau ada di antara kita hari ini datang bersama dengan pasangan kita dan ingin mendapatkan pembaruan janji nikah, tapi aku belum daftar, enggak masalah. Ikutlah, kesempatan ini anugerah Tuhan yang sangat spesial. Maukah saudara kita merawat kebun anggur Tuhan dengan sebuah komitmen seperti dalam lagu yang mengatakan, Tuhan ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Kalau ini komitmen rumah tangga kita, dijagai Tuhan sampai nanti umur kita berakhir di dunia ini. Ayo, saya ajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati. Kasih pasti lemah lembut. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Kita nyanyi bersama lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Angkat tanganmu,
Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Berdoalah saudaraku. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Bukan sebuah kebetulan kalau sore ini kita boleh berdiri dan berdoa di dalam gereja Tuhan ini. Apa yang ingin kau doakan untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang kau cintai? Taruh tanganmu di dadamu. Izinkan tangan Tuhan yang berlubang paku menyentuh kehidupanmu yang paling utama. Apa yang ingin kau katakan pada Tuhan saat ini? Mungkin kau teringat mendoakan nama-nama yang sangat kau cintai. Panggil nama mereka dalam doamu. Sebut nama mereka. Doakan dengan penuh cinta. Izinkan tangan Tuhan menata kembali hidup keluarga kita. Saudaraku, mungkin kau ingin mendoakan masa depan anak-anakmu. Sebut nama mereka dalam doamu. Tuhan menata hidup mereka, melihat dari rumah tangga papa dan mamahnya. Berikan contoh teladan yang baik. Jangan gentar, jangan goyah. Izinkan Tuhan menata hidup rumah tangga ini. Dengan sepenuh hati, kembali kita mau nyanyikan lagu ini. Ajarilah kami saling mengasihi Tuhan. Ajari kami saling mengampuni. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Puji Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Dengan tetap berdiri, penatua akan memandu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.